Ini adalah video kehidupan camp Divisi 3 pasukan Marsose di Aceh. Satu peleton Marsose tinggal di sini, di dalam barak-barak yang tertata rapih di bawah komando Kapten Kloprok. Secara rutin, pasukan Marsose ini melakukan latihan tempur di lapangan camp. Pada 1936 itu, Perang Aceh Belanda secara resmi sudah berakhir. Sultan Aceh, Muhammad Daud Shah, menyerah sekitar 32 tahun yang lalu. Meski demikian, perang gerilya yang dilancarkan rakyat Aceh di bawah kepemimpinan para ulu balang dan para ulama masih berlangsung hingga 1914. Dan setelah itu, perlawanan sporadis rakyat Aceh, perlawanan lokal yang berbasis di kampung-kampung, terus berlanjut hingga Jepang menginvasi Hindia Belanda pada 1942. Perlawanan sporadis rakyat Aceh ini dihadapi dengan serangan fisik yang kejam. Sementara, untuk tetap menjaga kekuasaan Belanda di Aceh, Marsose melakukan patroli rutin menyusuri daerah operasional. Mereka keluar masuk perkampungan hingga ke hutan dan pegunungan. Tak heran, operasi patroli Marsose bisa memakan lebih dari 4 hari. Setelah perintah patroli dijatuhkan, persiapan pun dilakukan. Senjata-senjata api dibersihkan. Tampak seorang kuli angkut mengikatkan sejumlah terong di ransel sebagai logistik selama operasi patroli. Barang-barang bawaan lain dikemas. Dr. Ken kemudian menyerahkan paket P3K kepada tentara medis. Amunisi diambil dari peti-peti persediaan, kemudian dibagi-bagikan. Tak lupa, sejumlah uang untuk bekal di perjalanan yang diberikan kepada Komandan Regu. Delapan 18 prajurit Marsose sudah siap untuk berangkat. Setiap orang dilengkapi dengan karabin beramunisi penuh, topi lapangan dan sebilah parang yang akan sangat berguna jika mesti menerobos rimba Aceh, peples air di pinggang, dan panci mungil yang digantung di atas ransel yang memuat logistik selama 4 hari. Sebelum berangkat, Kapten Kloprok selaku perwira tertinggi di camp melakukan inspeksi pasukan. Termasuk kepada 3 narapidana yang bertugas sebagai kuli logistik. Pada awal ekspansi Belanda yang dimulai pada tahun 1873, Belanda memperkirakan Aceh akan dengan mudah dikuasai. Faktanya, Belanda justru kalang kabut menghadapi para pejuang Aceh. Bahkan, pihak Belanda hanya mampu menguasai kota raja dan masjid raya. Bahkan, sampai awal tahun 1880, kerugian yang diderita Belanda lebih dari 115 juta florin. Biaya yang sedemikian besar dikeluarkan dalam waktu 7 tahun hanya untuk menguasai daerah sebesar 74 km persegi. Strategi perang gerilya yang dilancarkan pejuang Aceh benar-benar menyulitkan Belanda. Jangankan menaklukkan Aceh, bahkan mempertahankan daerah yang telah dikuasai saja Belanda merasa hampir tidak sanggup.
Ketika pos-pos penjagaan Belanda mendapat serangan mendadak dari para pejuang Aceh, pasukan Belanda tidak berani mengejar karena tidak terlatih untuk bertempur di kawasan hutan dan pegunungan. Ketika itulah Muhammad Sharif, seorang Aceh yang pro Belanda, memberikan nasihat kepada gubernur militer Belanda di Aceh, Jenderal Van Tetz, juga kepala stafnya J.B. Van Heus, untuk membentuk unit-unit tempur kecil infanteri yang memiliki mobilitas tinggi sebagai pasukan kontra gerilya. Sebelumnya komando tentara Belanda di Aceh sudah menyusun 2 detasemen pengawalan mobil yang memiliki kemampuan anti-gerilya. Konsep pasukan itu lalu dimatangkan lagi hingga menjadi pasukan Marsose, yang akhirnya membuktikan diri sebagai pasukan elit. Karena beberapa tugas berat yang sulit dilakukan serdadu Hindia Belanda biasa, berhasil mereka selesaikan. Setelah dibentuk pasukan Marsose, babak baru dalam sejarah Perang Aceh pun dimulai. Periode banjir darah terjadi pada masa itu. Hal tersebut dikarenakan politik tangan besi yang dijalankan Van Heus selaku gubernur wilayah Aceh pada masa itu, serta adanya pasukan Marsose yang sangat kejam dan tangguh. Kekejaman serta ketangguhan tersebut membuat kesatuan Marsose ini disebut sebagai pasukan pembunuh berdarah dingin.